Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum mulai pembelajaran, kita awali dulu dengan pembacaan doa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Pembelajaran hari ini masih pada tema 3 tentang tokoh dan penemuan, pada subtema 2 penemuan dan manfaatnya. Ya, di pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari beberapa tokoh penemu yang dapat mengubah dunia dan temuannya tersebut memberikan banyak sekali manfaat untuk kehidupan manusia di dunia ini. Ya, salah satunya adalah penemuan arus listrik, kemudian penemuan ban juga kan kemarin, juga penemuan televisi, penemuan jam gitu kan. Banyak sekali manfaatnya untuk kehidupan manusia. Nah, teks yang pernah kalian baca tentang para tokoh penemu itu merupakan jenis teks eksplanasi, di mana dalam teks eksplanasi tersebut membahas atau memberikan informasi tentang proses terjadinya suatu fenomena alam ataupun penemuan-penemuan ya yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan ataupun gejala sosial kan, seperti itu. Nah, informasi penting dalam teks eksplanasi dapat disajikan dalam bentuk diagram. Seperti yang pernah kalian buat sebelumnya kan, itu ada topik masalah, ada deret penjelas, juga ada kesimpulan. Itu dapat dituliskan dalam bentuk diagram. Informasi yang disajikan dapat diambil dari kalimat utama dari setiap paragraf. Misalkan dari paragraf 1 itu kalian bisa menemukan informasi pentingnya ya yang merupakan kalimat utamanya dari paragraf tersebut. Kemudian dalam deret penjelas juga ada yang menjadi kalimat utamanya dan itu merupakan informasi penting yang perlu kalian pahami, yang perlu kalian ketahui, dan dalam setiap tugasnya kalian catat dan dilaporkan. Nah, bagaimana cara menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi? Kalian dapat menggunakan kata tanya. Kata tanya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Itu merupakan salah satu cara untuk menemukan informasi penting dalam suatu teks eksplanasi, begitu eksplanasi ilmiah ataupun eksplanasi sosial budaya. Silakan kalian baca pada halaman 83 ya tentang si paralel penyelamat jalan. Beliau itu adalah Gareth August Morgan. Nah, dia adalah seorang penemu lampu lalu lintas. Ia tergerak hatinya pada di depan matanya sering terjadi kecelakaan antara mobil dan kereta kuda yang bertemu dalam perempatan atau pertigaan kan, seperti itu. Nah, jadi beliau tergerak bagaimana nih caranya agar situasi di jalan itu bisa teratur. Misalkan dari arah depan berjalan, dari arah berlawanannya bisa berhenti, begitupun dari kanan kirinya ya, bisa teratur seperti itu. Nah, beliau Gareth August Morgan ini seorang warga Amerika berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain. Sungguh mulia sekali tujuan Morgan menciptakan lampu lalu lintas. Dapat dibayangkan ya, jika tidak ada lampu lalu lintas di jalan raya, yang apalagi sekarang kan sangat ramai sekali kendaraan, itu baik kendaraan roda 2, kendaraan roda 4, begitu kendaraan besar, itu kan berlalu lalang sangat padat sekali. Nah, makanya kalau tidak ada lampu lalu lintas itu akan kacau sekali perjalanan di jalan raya tersebut. Alhamdulillah dengan penemuan lampu lalu lintas ini bisa dipakai di seluruh dunia nih, bukan hanya di Indonesia ya. Itu bisa mengatur lalu lintas dengan lancar dan bisa menyelamatkan banyak orang. Yang jelasnya lalu lintas tersebut diatur untuk menjaga ketertiban ya, menjaga dan menciptakan keselamatan di jalan raya. Untuk lembar kerja hari ini silakan kalian baca teks tentang si paralel penyelamat jalan, kemudian temukan informasi penting dari teks tersebut ya.
bisa tadi kalian menggunakan dengan kata tanya untuk menentukan mana yang menjadi kalimat utamanya atau mana yang menjadi kalimat informasi penting dari teks bacaan si paralel penyelamat jalan tersebut. Kalian temukan yang menjadi topik masalah itu pada paragraf 1, pada paragraf 2, paragraf 3 itu merupakan ayat penjelas, dan pada paragraf 4 itu merupakan kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi dari penulis. Seperti biasa, kalian uploadkan nanti melalui live worksheet ya, melalui link tugas portofolio kalian. Nah, setelah kita beberapa hari ke belakang juga kan mempelajari tentang arus listrik dan rangkaian seri sebelumnya. Nah, hari ini kita akan pelajari dan membuat rangkaian listrik paralel. Bagaimana proses kerja rangkaian listrik paralel? Nah, aliran listrik yang melewati setiap cabang pada rangkaian paralel adalah sama. Kenapa ya? Nah, nanti kita akan coba melalui praktik langsung ya, membuat media berupa lampu lalu lintas. Jadi kalian nanti akan menyiapkan beberapa alat dan bahan yang perlu disiapkan. Silahkan nanti kerjakan secara berkelompok saja ya. Nah, pada rangkaian paralel itu jika ada salah satu lampu pada rangkaian listrik paralel padam, maka lampu lainnya tidak ikut padam, tetapi bisa dinyalakan satu persatu atau bisa juga dimatikan satu persatu. Seperti yang tampak pada gambar ini, di sana ada banyak sekali lampu, dan ketika salah satu dimatikan, maka lampu yang lainnya tidak ikut mati. Begitupun ketika salah satu dinyalakan, yang lainnya tidak ikut nyala, tetapi harus dinyalakan satu persatu. Rangkaian paralel itu dimanfaatkan pada lampu lalu lintas seperti ini. Ada yang pernah melihat lampu lalu lintas? Jelas sudah ya. Kalau yang suka ikut jalan-jalan, pastinya melihat. Nah, sumber listriknya ini bisa menggunakan batu baterai, nanti kalian kalau membuat ya. Jadi disiapkan 3 buah saklar, 3 buah lampu, juga kabel secukupnya. Seperti itu. Kemudian, silakan lakukan percobaan membuat lampu lalu lintas. Lihat pada halaman 85-86. Alat dan bahannya kalian siapkan 3 buah bohlam kecil beserta dudukannya, kemudian 3 buah saklar, baterai 3 buah juga bagus ya, biar lebih kuat arusnya, kemudian kabel secukupnya. Dan box itu bekas sepatu ya. Kemudian boleh pakai kertas warna merah, kuning, hijau, ataupun boleh pakai kresek juga boleh. Silahkan nanti kalian laporkan hasil percobaannya, nama percobaannya apa, tujuannya untuk apa nih, membuktikan apa, percobaan rangkaian listrik apa, alat dan bahannya. Nah, silahkan kalian tuliskan lagi, kemudian langkah kerjanya, apa dulu yang harus dikerjakan, kemudian nanti kesimpulannya bagaimana. Itu bisa kalian pelajari, bisa kalian lihat lebih lengkap pada buku siswa halaman 85-86. Nah, di akhir silakan kalian akses soal evaluasinya menggunakan kahoot.it ya, dengan masukkan kode berikut. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini ya. Tetap semangat belajar, laksanakan semua tugasnya, berikut tugas praktiknya, dan lakukan dengan hati-hati ya. Dan tetap patuhi protokol kesehatan dengan 3M. Cuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.